BAB4DM pertamaku. Setelah live itu benar-benar berakhir, aku masih terdiam cukup lama. Layar ponselku kembali sunyi, tanpa suara dan tanpa keramaian. Namun pikiranku masih tertinggal pada candaan-candaan ringan yang tadi mengalir tanpa beban. Percakapan kami terasa sederhana. Tidak ada topik penting. Tidak pula kata-kata yang dibuat berlebihan. Semua mengalir begitu saja, seolah kami sudah saling mengenal lebih lama dari kenyataannya. Aku tersenyum sendiri saat mengingat beberapa candaan kecil yang sempat terlontar. Sepele, namun entah kenapa meninggalkan kesan. Aku menurunkan ponsel perlahan, menatap langit-langit kamar. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Keheningan itu membuat pikiranku justru semakin ramai, dipenuhi potongan-potongan obrolan yang belum sepenuhnya hilang dari ingatan. Aku tahu seharusnya cukup sampai di situ. Live selesai, obrolan pun selesai. Begitulah biasanya. Dunia di balik layar memang selalu seperti itu. Ramai sesaat, lalu kembali hening, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun malam itu berbeda. Ada sesuatu yang tertinggal. Bukan sesuatu yang besar. Bukan pula perasaan yang langsung membuat jantung berdebar kencang. Hanya rasa ganjil yang menetap. Seperti sisa suara yang masih terngiang, meski keramaian sudah lama pergi. Rasa iseng datang bersamaan dengan rasa penasaran yang pelan-pelan terus tumbuh. Aku mencoba mengalihkan pikiran ke hal lain, tetapi bayangannya kembali muncul tanpa bisa kucegah. Bukan wajahnya, melainkan caranya menanggapi candaan, caranya membalas pesan singkat dengan kalimat yang terasa hangat dan sopan. Tanpa sadar, aku kembali membuka ponsel. Namanya masih ada di sana. Aku menatap layar cukup lama, seolah berharap pikiranku berubah dengan sendirinya. Namun kenyataannya, jariku justru bergerak membuka kolom DM-nya. Aku menarik napas pelan. Ada ragu yang menahan gerakanku, bercampur dengan keinginan kecil yang sulit kuabaikan. Aku tidak benar-benar tahu apa yang ingin kukatakan. Bahkan untuk sekadar menyapa pun aku merasa canggung. Takut terlihat terlalu berani. Takut terlihat terlalu berharap. Takut jika ternyata aku hanya salah mengira keakraban tadi. Beberapa kali aku menutup aplikasi, lalu membukanya lagi. Setiap kali aku menutupnya, ada perasaan lega sesaat. Namun, setiap kali kubuka kembali, rasa penasaran itu justru semakin kuat. Hingga akhirnya, tanpa berpikir terlalu panjang, aku mengetik satu pesan sederhana. Assalamualaikum. Aku membaca ulang pesan itu sebelum mengirimnya. Tidak ada kata berlebihan. Tidak ada maksud tersembunyi. Namun begitu pesan itu terkirim, dadaku terasa sesak. Ada ketegangan yang tiba-tiba muncul, seolah aku baru saja melangkah ke wilayah yang belum sepenuhnya kupahami. Aku menatap layar ponsel cukup lama, menunggu. Menunggu dengan perasaan yang bercampur antara harap dan penyesalan. Beberapa menit berlalu. Aku mulai berpikir bahwa mungkin pesanku tidak akan dibalas. Mungkin ia tidak melihatnya. Atau mungkin ia memilih untuk mengabaikannya. Pikiran-pikiran itu datang silih berganti, membuatku ingin menekan tombol kembali dan berpura-pura tidak pernah mengirim apapun. Tepat saat aku hampir meletakkan ponsel, notifikasi itu muncul. Pesannya singkat, sangat singkat. Waalaikumsalam. Aku membaca pesan itu berulang kali. 2 kata sederhana, namun cukup membuat ketegangan di dadaku perlahan mengendur. Sesak yang tadi terasa berganti dengan rasa lega yang hangat. Ada senyum kecil yang muncul tanpa sadar, bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Entah mengapa, saat itu aku merasa seperti membuka pintu kecil menuju dunia baru, asing, sederhana, namun terasa nyaman. Aku membalasnya lagi. Ia pun membalas. Percakapan mengalir perlahan, masih seputar obrolan saat live tadi. Tentang candaan yang sempat muncul, tentang hal-hal kecil yang sebelumnya hanya lewat begitu saja di kolom komentar. Tidak ada pertanyaan pribadi, tidak ada pembahasan mendalam. Namun ada rasa tenang yang tumbuh begitu saja, tanpa dipaksa. Aku mulai terbiasa menunggu balasannya, terbiasa membaca setiap kata dengan saksama, terbiasa tersenyum kecil setiap kali namanya muncul di layar ponselku. Aku bahkan mulai bisa menebak suasana hatinya dari cara ia mengetik. Waktu berjalan tanpa terasa,
Jam di dinding sudah menunjukkan angka yang seharusnya menjadi tanda untuk beristirahat. Ada keinginan untuk terus berbincang, tetapi ada juga rasa takut jika aku terlihat berlebihan. Aku tidak ingin melangkah terlalu jauh. Dengan ragu, aku mengetik pesan penutup. Udah malam, istirahat ya. Besok masih banyak aktivitas. Kalimat itu kuketik dengan hati yang setengah ingin berhenti, setengah lagi ingin bertahan. Padahal sejujurnya, aku sendiri tidak ingin percakapan itu berakhir. Ada perasaan aneh di dadaku setelah DM itu kututup. Seolah kami sudah terlalu dekat, padahal yang terjadi hanyalah obrolan singkat di balik layar. Aku menyuruhnya tidur dengan alasan sederhana. Besok masih banyak aktivitas yang lebih penting daripada sekadar membalas pesan dariku yang entah berarti atau tidak baginya. Malam itu, aku tidur dengan pikiran yang belum sepenuhnya tenang. Beberapa kali terbangun hanya untuk memastikan tidak ada pesan baru yang terlewat. Keesokan paginya, sebelum aku mulai beraktivitas, aku kembali membuka ponsel. Ada dorongan kecil yang membuatku mengetik pesan lagi, seolah itu sudah menjadi kebiasaan yang baru tumbuh. Selamat beraktivitas hari ini. Pesan itu terkirim begitu saja. Setelah itu, aku mencoba menjalani hari seperti biasa. Namun sesekali, tanpa sadar, aku tetap melirik layar ponsel. Namun pesan itu tak kunjung dibalas. Awalnya, aku mencoba bersikap biasa saja. Aku berkata pada diri sendiri bahwa tidak semua pesan harus dibalas cepat. Tetapi, semakin lama, muncul rasa tidak nyaman di dadaku. Pikiran-pikiran kecil mulai bermunculan, pelan tapi mengganggu. Apa aku terlalu akrab? Apa aku terlalu cepat merasa dekat? Apa aku seharusnya berhenti sampai di sini? Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Aku tidak ingin terjebak dalam prasangka yang belum tentu benar. Mungkin ia sibuk. Pagi-pagi begini, mungkin ia sudah berangkat kerja. Aku mencoba melupakan pesan itu dan fokus pada hal lain. Hingga siang hari tiba, sekitar jam istirahat, akhirnya balasan itu datang. Maaf ya, pagi tadi nggak sempat bales. Lagi buru-buru berangkat kerja. Tak lama kemudian, pesan lain menyusul. Tadi agak kesiangan bangunnya. Biasanya habis salat subuh nggak tidur lagi. Malah ketiduran. Aku tersenyum kecil saat membaca pesan-pesan itu. Senyum yang terasa lebih tulus dari sebelumnya. Ada rasa lega, karena ia tidak marah. Ada rasa senang karena ia mau menjelaskan. Dan tanpa ku sadari, ada rasa kagum yang mulai tumbuh. Cantik dan anggun saja sudah cukup. Namun ternyata, ia juga menjaga hubungannya dengan Tuhan. Kami kembali saling membalas pesan meski tidak lama. Ia kemudian pamit. Aku mau salat zuhur dulu ya, sebelum masuk kerja lagi. Aku menatap layar ponsel cukup lama setelah pesan itu. Dalam hati, aku mengakui bahwa ia benar-benar menjaga salatnya. Hal sederhana, namun terasa begitu berarti bagiku. Sejak saat itu, rasa ketertarikan mulai muncul. Perlahan, hampir tak terasa. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini bukan cinta. Ini hanya kekaguman yang wajar. Kekaguman yang bisa muncul pada siapa saja. Namun kenyataannya, aku mulai menyukainya. Menyukai caranya memakai hijab. Menyukai senyumnya. Menyukai cara ia bercerita. Menyukai hal-hal kecil yang ia lakukan tanpa sadar. Dan yang paling mencolok, aku menyukainya karena ia menjaga salatnya. Sesekali, hayalan kecil muncul begitu saja tentang betapa beruntungnya jika suatu hari aku bisa menikahinya. Wanita yang anggun dan salehah. Bayangan itu datang tiba-tiba, lalu membuatku tersenyum sendiri. Namun hayalan itu cepat-cepat kubuang. Aku belum jujur tentang siapa diriku sebenarnya. Tentang aku. Tentang masa laluku. Masa lalu yang mungkin akan menjadi penghalang terbesar jika aku melangkah terlalu jauh. Hari demi hari berlalu. Kami semakin dekat lewat pesan-pesan DM itu. Rasa canggung perlahan menghilang. Kami mulai saling berbagi cerita. Tentang pekerjaan, tentang rekan kerja, tentang macetnya jalanan Jakarta, tentang hal-hal sederhana yang sebelumnya tak pernah kupikirkan untuk kuceritakan pada siapapun. Aku mulai merasa nyaman. Nyaman bercerita. Nyaman mendengar ceritanya. Nyaman menunggu pesannya. Bahkan hari-hariku terasa lebih teratur sejak kehadirannya masuk ke sela-sela waktu kosongku. Namun di saat yang sama, aku juga mulai merasa takut.
Aku merasa seolah ia milikku. Padahal jelas bukan. Aku belum mencintainya. Setidaknya itu yang terus kuucapkan dalam hati. Aku hanya suka, atau mungkin hanya nyaman. Seiring waktu berjalan, candaan dan ejekannya mulai membuatku baper. Sedikit demi sedikit, aku merasa semakin terikat. Jika sehari saja kami tidak saling memberi kabar, ada rasa yang hilang dalam hariku. Namun satu hal masih terus kutunda, masa laluku. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Kami semakin sering berbincang, baik di siaran live maupun di pesan DM TikTok. Hingga pada suatu titik, aku mulai menyadari satu hal yang tidak bisa lagi kuabaikan. Ini bukan lagi sekadar obrolan biasa, dan pada akhirnya aku memutuskan untuk